nilai yang tepat sekarang adalah mempersiapkan generasi yang siap bersaing di entrepreneurship. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Hari ini, alhamdulillah, kami kedatangan anak-anak muda yang hebat ya. Di sini kami hadirkan Om Fitra sebagai chef di Makassar yang akan bercerita tentang bagaimana sih beliau memulai dunianya di dunia chef ini. Kemudian hadir juga anak muda milenial Om Rian, salah satu pelaku bisnis ya, kuliner, anak muda yang luar biasa ya, yang nanti akan mengedukasi kita bagaimana sih memulai sebuah usaha, apa sih tantangan, rintangan. Oke, mungkin di awal mungkin saya akan memperkenalkan Om Fitra ini. Beliau ini lulusan Poltekpar Negeri Makassar tahun 2004, jurusan manajemen perhotelan. Ini memang jurusannya Om ya, perhotelan. Kemudian kalau untuk Om Rian ini, beliau punya usaha kuliner bakmi cungkil. Mungkin sahabat-sahabat Mandre sudah pernah tahu dan pernah makan malah ya, bakmi cungkil. Oke, mungkin dari Om Fitra saya mau bertanya sedikit nih Om Fitra. Gimana sih awal Om Fitra ini tertarik di dunia kuliner, khususnya jadi chef ini, Om Fitra? Sebenarnya waktu itu sangat bertentangan dengan bukan passion ceritanya ya, betul, sebenarnya di awalnya bukan passion. Ya. Badan sudah kekar-kekar begini ya kan, ujung-ujungnya jadi koki. Tapi waktu itu saya didoktrin untuk berpikir lebih smart. Artinya, oke lah, kamu kuliah misalnya ambil jurusan yang umum, kompetitor sangat banyak. Benar. Tapi kalau kau ambil jurusan food and beverage product, kamu ada keahlian di situ, kamu akan yang dicari. Iya. Lebih spesifik ini ilmunya, betul. Om Akhirnya Fitra. Saya tidak terlalu banyak memikirkan itu karena bagi saya beliaulah lebih tahu lah bidang ini. Ya saya geluti, saya masuk. Jadi awal mulanya di situ, Om Fitra ya. Mulanya, jadi tertarik di dunia kuliner. Akhirnya saya masuk kuliah. Betul, 1 tahun saya sudah ditawari kerja di salah satu hotel waktu itu masih besar gitu. Tahun 2003 saya ditawari Hotel Sahid. Jadi waktu itu baru 2 hotel bintang 5 di Makassar. Iya. Jadi betul 2003. Namanya Sedona. Hotel Sedona. Dapat saya itu dapat. Itu Sedona sekarang kan berubah jadi Imperial Area. Iya. Kemudian Sahid. Nah, pas saya masuk di situ, eksekutif chef menugaskan saya di pastry bakery. Wah, tambah kacau lagi pikiran saya. Wah, lebih spesifik lagi nih. Iya, maksudnya ini lebih ke pekerjaan perempuan banget ini. Aduh. Ya, dulu kan orang orientasinya kalau dunia kuliner atau chef itu kan orientasinya perempuan, ibu-ibu atau kalau dessert mungkin di chef. Kalau untuk dessert mungkin lebih ke cewek. Iya, benar. Kue-kuean manis-manis. Bagian yang di hotel itu yang lebih dominan perempuan dulu ya itu di pastry bakery atau di cool kitchen. Yang nanganin salad, nanganin makanan-makanan yang dingin lah. Ya kan, dengan pastry bakery-nya. Tapi ya sudahlah. Ini kan artinya saya harus mengikuti arahan-arahan dari senior-senior saya. Ini saya ikuti, saya dalami dan akhirnya berpengalaman di Hotel Sahid kurang lebih 2 tahun itu saya sudah dipanggil sama teman untuk buka hotel baru. Iya, dengan posisi CDP waktu itu. Itu di Makassar, Masih di Makassar. Dulu itu namanya hotelnya adalah Comfort. Sekarang kalau nggak salah Emergency yang di Jalan Depatompo kan? Bukan Depatompo, apa namanya sih? Yang ada Lutfi-Lutfinya di jalan mana sih? Mutar Lutfi. Mutar Lutfi, benar. Di situ. Saya masih enak bekerja di situ kurang lebih 1 tahun. Wah, saya dikontak sama teman. Fit, ada perusahaan dari luar PMA bergerak di bidang retail. Ya, itu waktu awal masuk mau masuknya Carrefour di Makassar. Carrefour ya, benar. Ya, tahun 2005. 2005, benar. Saya dapat 2005. Saya disarankan untuk ngirim application ke sana. Jadi saya kirim ke sana, betul, dihubungin saya. Akhirnya dan memang bidangnya juga di pastry bakery karena memang kan dia ada in store bakery-nya kan. Benar, iya. Ya ada homemade bakery-nya, Carrefour sendiri, ada kitchen-nya lengkap di dalam. Ya saya gabung di situ, saya di training di Jakarta, akhirnya saya kembali ke sini dipercaya untuk buka
buka Carrefour yang baru di Panakukang. Panakukang. Dengan posisi sebagai waktu itu sebagai senior baker istilahnya. Senior baker. Jadi level supervisor lah. Iya. Betul. Saya jalani kurang lebih 1 tahun. Oh ternyata perusahaan memikirkan jenjang karir saya. Saya naik jabatan. Dipromosikan lah ya. Ya dipromosikan, kembali ke Jakarta. Akhirnya dipercaya untuk training di Bandung. Kemudian buka toko baru di Bali. Kemudian toko baru, gerai baru lah. Gerai baru di Bali, benar. Di Sunset Road Bali. Yaitu sudah posisi sebagai istilahnya di dalam itu Heat Department. Ya. Jadi sudah jadi kepala ya? Ya sudah jadi kepala. Luar biasa sekali nih Om Fitra ini pengalamannya terjun di dunia kuliner ya. Kuliner betul. Luar biasa. Ini mungkin teman-teman yang nantinya ingin yang baru tamat SMA, jangan berkecil hati bahwasanya dunia chef itu bukan untuk perempuan saja, berarti untuk laki-laki pun juga boleh. Ada motivasi yang saya mau sampaikan. Iya, benar. Silakan Pak Om Fitra. Waktu saya masih bekerja di Indonesia, di negara kita ini, ya memang sesuatu yang bukan menjadi kebanggaan lah barangkali untuk menyandang sebagai status chef. Chef itu udah keren sebenarnya sebagai koki lah. Sebagai koki. Tetapi saya sangat-sangat bangga sekali dengan profesi ini setelah saya sempatkan bekerja di luar. Oh, luar biasa. Berapa lama itu Om Fitra saya kerja? Saya hanya 1 kontrak karena berhubung karena problem keluarga. Jadi sudah punya anak di terlalu jauh kan 8 bulan baru kita yang penting ada pengalaman dulu. Benar, luar biasa sekali ya. Cerita histori dari Om Fitra terkait mengenai karir dari awal sampai Om Fitra seperti ini. Oke, untuk Om Rian, saya ke Om Rian dulu supaya kita bisa tahu nih Om Rian seperti apa sih memulai bisnis kuliner ini dan apa yang membuat Om Rian ini tertarik terjun di dunia kuliner. Karena kita korek-korek tadi di belakang panggung ini ternyata dunianya bukan dunia kuliner. Ternyata beliau ini adalah orang kantoran yang memang jauh daripada kuliner. Kok tiba-tiba bisa nyemplung ke dunia kuliner ini Om Rian? Coba diceritakan sedikit. Ini awalnya bakmi cungkil itu awalnya dari bicara di tongkrongan. Ya. Jadi cuma saya sama teman-temanku nongkrong. Ya, cerita-cerita biasa aja begitu. Iya, cerita-cerita biasa. Ada yang kerja di sini, ada yang kerja lah beberapa perusahaan. Nah, dan hampir semua teman-teman ketika nongkrong mengeluh masalah pekerjaan, masalah ini, masalah ini. Nah, sekarang saya berpikir begini, kenapa ya kita tidak buat sendiri usaha? Kan kita ini orang kreatif, ya kan? Ya enggak, kita ini orang kreatif. Orang yang memperkerjakan orang adalah orang-orang kreatif. Orang kreatif, betul. Nah, jadi kita sebagai orang kreatif pada dasarnya harus kita buat lapangan pekerjaan tak sendiri. Betul. Mesin cetak uang tak sendiri gitu ceritanya. Nah, ini saya kan memang bisa dibilang nggak suka masak walaupun kayak nasi goreng. Iya. Memang kayak gitu yang simpel-simpel. Yang simpel-simpel gitu yang telur goreng dikasih kecap, dikasih apa, tapi tetap ada di bumbu dasarnya begitu. Maksudnya dari hal sekecil itu kayak saya bisa kembangkan ini saya bisa kembangkan ini hobi, keahlian lain kok. Iya. Ada yang tersembunyi. Biasanya kan itu biasa itu kan berawal dari hobi tuh. Kita bikin sesuatu kan. Nah, ini makanya kenapa saya pilih mie? Begini dulu saya mau jalan berdua sama temanku. Ada satu temanku, dia desain grafis lah. Jadi awalnya nih nanti saya yang masak. Dia yang desain, promo betul. Dia promo, dia marketing, saya yang langsung masak, action langsung. Dulu nama itu asli itu bakmi cungkil dari saya, cungkil. Apa yang melatar belakang ini cungkil ini? Cungkil apa maksudnya ini cungkil? Orang penasaran ini. Jadi cungkil dulu, cungkil. Nah, cungkil ini sama satu nih temanku, dia maunya noodle. Saya pikir begini, kalau noodle penyebutan katanya itu sulit gini. Susah, apalagi sekarang orang misalnya mau di aplikasi mau cari atau cari alamat di mana noodle bagaimana tulisannya ini? Iya, apakah huruf OONDDL ataukah noodle atau pakai U atau pakai bagaimana kayaknya? Benar, betul. Jadi bingung. Carian simple nih. Ya, kenapa saya mau ambil cungkil? Karena dimakan pakai sumpit. Jadi dicungkil. Jadi berarti oke, teman-teman sahabat Mandre, berarti bakmi cungkil kita sudah tahu nih kenapa bisa namanya bakmi cungkil. Jadi besok-besok kalau teman-teman atau sahabat Mandre makan di bakmi cungkil sudah tahu berarti di
Dicungkil pakai sumpit. Bukan dicungkil pakai sokopang ya. Babi cangkul itu Babi namanya. cangkul. Oke. Luar biasa ya. Asal mulanya ini bakmi cungkil. Nah, di situ makanya saya bilang bagaimana kalau kita buat makanan yang bisa dimakan dimanapun dengan kemasan yang bagus. Mau makan di mobil, mau makan di kantor, mau makan di rumah, mau makan di kamar, mau makan di pinggir jalan pun Boleh. praktis lah, toh? Praktis. Nah, itu Itu idenya itu muncul idenya muncul di situ. Tahu. Jadi saya berawal itu dari rumah. Dari rumah pertama. Berawal dari rumah. Ya, saya bikin pertama sampel itu 12 porsi. 12 porsi. 12 porsi masih pakai lunchbox. Untuk jadi untuk Saya kasih lempar ke tester di teman-temanku dulu. tester. Iya, tester dulu. Saya Coba lempar ke rasanya teman-teman dulu ini. Tong, wih, bagaimana ini semua bikin ini Bikin sama usaha. Iya. usaha mie begini. Cocok enggak harganya? Berapa harga yang cocok untuk segini? Untuk segini menu kok. Ada yang bilang 20, 25, sambil dibawanya 15. 15. Terus enggak ada orang komplain. Ya, cocok tuh. Sudah ada protes. Dari riset kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil begitu. Betul. Pas besoknya ada temanku, ada Bang Mandiri, dibawa ke kantornya. Dibawa ke kantornya yang saya bikin tester. Tester ini dibawa ke kantor. Dimakan di kantornya. Apa itu? Enggak tahu juga temanku ini Temanku yang bikin. Temanku yang bikin. Bisa dipesan dah itu. Enggak tahu misalnya temanku dulu dah. Ditelepon Kak. Iya. Weh, bro. Orang kantor mau pesan ini 50 porsi. Bisa enggak ini besok? Siapa yoi? Bisakan saya dulu. Tadi betul terima dulu. 50 porsi. Masalah ini di belakang tuh. Saya ingat sekali hari Jumat itu saya masak di rumah itu pakai 2 kompor. Kompor 2 mata. Sendiri tuh Om Rian. Sendiri saya ke pasar sendiri. Saya cari mie sendiri. Wah, pokoknya berarti ternyata memang bakmi cangkul ini memang perintis. Cungkil. Sorry. Cungkil. Jadi bakmi cungkil ini memang dirintis oleh Om Rian sendiri. Dan ya semoga bakmi cungkil ini juga bisa besar lah seperti produk-produk yang lain. Oke, jadi sahabat Mandre kita sudah tahu asal muasal daripada bakmi cungkil ini ya. Luar biasa sekali perjalanan bakmi cungkil ini. Oke, kembali ke Om Pitra nih. Om Pitra, saya mau bertanya nih Om Pitra mengenai apa sih yang orang harus lakukan untuk bisa menjadi seorang chef? Apakah memang harus ada basically dulu, ataukah memang harus sekolah dulu seperti yang Om Pitra lakukan, ataukah memang bisa otodidak atau seperti apa? Mungkin ada pesan atau saran untuk teman-teman atau sahabat Mandre di sebenarnya tidak dipungkiri bahwa memang ada posisi yang menduduki posisi executive chef yang pada dasarnya kalau ditanya backgroundnya dari mana, dia tidak ada hubungan dengan istilahnya background education yang dia dapat apakah di sekolah atau di kuliah itu tidak ada hubungannya, tetapi seiring dengan pengalaman akhirnya dia dipercaya di salah satu perusahaan apakah di hotel atau di restoran untuk menduduki sebagai posisi executive chef. Executive chef ini kan istilahnya Pak, kalau bahasa umumnya yang namanya chef ini kan sebenarnya tukang masak. Benar. Tukang masak. Ya. Tetapi itu saya bilang kalau mau lebih matang ya memang harus didukung dengan pendidikan formal. Mulai dari sekolah kejuruan, kemudian naik lagi ke perguruan tinggi yang memang mempelajari masalah itu yang tadi adalah food and beverage product. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Benar. Berarti yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya untuk menjadi seorang chef juga info dari Om Pitra ya boleh-boleh saja tidak ada basically seperti itu mungkin, tapi untuk lebih spesifiknya untuk bisa menduduki posisi mungkin yang seperti executive chef seperti yang Om Pitra tadi bilang, orang kan melihat latar belakang perusahaan itu pasti melihat latar belakang kita seperti itu. Oke, berarti sahabat Mandre yang ingin menjadi benar-benar chef handal ataukah yang bisa dipanggil atau dipekerjakan di perusahaan atau restoran-restoran besar ya, hotel-hotel besar, mungkin memang harus ada latar belakang Om Pitra ya. Tapi kalau misalkan sekedar menjadi chef atau ini ya bisa-bisa saja. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan bahwa memang mungkin awal-awalnya dulu tahun-tahun 2000-an tahun 90-an atau 2000-an kalau kita kuliah di Poltekpar itu memang semboyangnya adalah mempersiapkan generasi yang siap terjun ke industri. Sekarang jadi itu siap kerja ya, sekarang sudah bergeser nilainya. Nilai yang tepat sekarang adalah mempersiapkan generasi yang siap bersaing di entrepreneurship luar biasa. Seperti yang dilakukan Pak Rian nih. Om Rian. Artinya
kita akan mencetak di Poltekpar sekarang itu akan mencetak generasi yang memang siap jadi pengusaha, entrepreneur ya, bukan sebagai karyawan. Dulu kan memang waktu saya juga zaman-zaman mau kuliah itu memang orientasi kita kuliah untuk bekerja suatu perusahaan atau di mana. Memang sekarang kesini memang tempat kuliah atau sekolah itu memang untuk menciptakan entrepreneur ya, seperti Om Rian ini sekarang. Benar-benar luar biasa sekali ya. Peluangnya lebih besar. Jadi karena memang suatu negara atau wilayah yang dibilang maju itu ya harus banyak pengusahanya untuk banyak ini. Jadi teman-teman yang orientasinya selesai kuliah, selesai sekolah, mendaftar ini, mendaftar itu, ya lebih bagus membuka peluang bisnis seperti yang dilakukan Om Rian. Selain kita mempekerjakan orang, ya hasilnya juga lebih bisa dinikmati lebih besar lah mungkin ya, seperti Om Rian sekarang ini luar biasa sekali, sudah ada 2 cabang ya. Oke, pertanyaan kedua untuk Om Rian. Di sini teman-teman Mandre sudah menyiapkan pertanyaan. Apa yang menjadi strategi Om Rian untuk bisa survive di kondisi COVID saat ini ya? Kita lihat ini memang rata-rata jangankan pengusaha ya, pekerja aja banyak yang PHK, banyak yang pengangguran, kerja susah. Jadi Om Rian ini sampai hari ini bisa eksis survive di dunia kuliner, khususnya bakmi cungkilnya ini. Itu bagaimana cara strateginya ini yang supaya bisa kalau strategi survive? Kayaknya simple sebenarnya. Kalau kita berpikiran simple supaya kita bisa survive di tengah-tengah COVID ini. Kalau saya dari bakmi cungkil sendiri, saya jaga kualitasku. Saya jaga kualitas. Saya tidak naikkan harga. Saya tetap jaga kualitas, tapi kualitas tambah kita naikkan lagi ke levelnya lebih atas. Jadi setidaknya suatu saat ke depannya kelasnya bakmi cungkil akan naik. Luar biasa. Kita bukan menengah ke bawah, kita akan menengah ke atas. Nah, seperti itu. Tetapi tetap bisa dinikmati sama orang menengah ke bawah. Ya, nah, suatu saat kan kalau kita misalnya saya naikkan nanti harga dengan kualitasku, walaupun di tengah pandemi kualitas sudah bagus, selepas pandemi orang sudah terbiasa dengan harga segitu. Karena memang kualitas karena memang saya kejar kualitas bukan kuantitas. Kualitas dulu yang kita jaga. Nah, itu. Kedua, kalau saya jangan makin takut promo, bakar dulu. Jadi ada kan biasa itu begini Om Rian ya. Beli apa? Bagaimana pakai mancing ikan paus baru pakai kantong. Kalau Nabi jadi beli bakmi cangkul gratis ini atau beli 1 gratis 2 gitu deh. Beli 3 gratis 1 buat driver. Jadi ada kita memperlebar lagi bukan khusus konsumennya tapi kepada drivernya. Jadi ada sumbangsi dari bakmi cungkil, ada sumbangsi dari konsumen. Jadi bicara mengenai driver berarti kita akan bicara mengenai aplikasi. Jadi nanti mungkin kita akan bahas tentang aplikasi, mungkin di ujung-ujung Om Rian kita akan cerita tentang bagaimana sih dampak aplikasi food yang hadir di Makassar saat ini. Tapi kita hold dulu Om Rian, kita ke Om Fitra lagi. Jadi yang saya mau tanyakan nih Om Fitra, bagaimana bisa mempertahankan eksistensi dari Om Fitra sendiri sebagai chef di sini? Mempertahankan itu mundur Pak. Kalau hanya bilang mempertahankan. Harus bisa growth, tumbuh ya, berkembang ya. Nah, untuk mempertahankan, untuk growth di sini artinya saya harus menunjuk suatu customer misalnya, anggaplah area saya Sulawesi. Karena bergerak di bidang pastry bakery, saya harus melihat toko roti yang sudah besar, lebih besar lagi, yang belum besar saya besarkan. Yang baru mulai kita bimbing supaya bisa juga menjual produknya dan ada nama. Luar biasa. Jadi seperti itu. Karena betul sih yang namanya dunia pastry bakery itu ya boleh bilang gampang-gampang susah. Karena pertama meskipun kita sudah hafal persis resepinya itu ya tetap biasanya kita buka resep lagi. Bergelut dengan timbangan yang biasanya yang berkecimpung di dunia kuliner itu malas Pak. Malas bergelut dengan timbangan dengan ini, tetapi kalibrasi tangan biasanya nih kalibrasi tangannya juga begini. Tapi kalau dunia pastry bakery tidak bisa karena dia presentasi bahan-bahannya itu sangat kecil. Misalnya improvernya hanya
misalnya hanya 0,1% dari berat tepung. luar biasa. Jadi dia hanya pakai gramasi yang sangat kecil, makanya memang harus akurat. Iya, harus akurat. Ya? Karena pengaruhnya juga sangat besar kalau dia sampai kurang atau lebih. Itu sangat kurang. Berarti saya besar sekali pengaruhnya. Luar biasa. Berarti saya tangkap di sini untuk menjaga untuk apa namanya? Tadi saya pertanyaannya mempertahankan ternyata Om Fitra ini bagaimana cara mengembangkan ya. Jadi memang harus selalu ada ide muncul, ada ide yang baru, jangan itu terus Om Fitra ya. Betul Pak, bahwa kita memang di luar Jawa ini terkadang selalu dibilang follower. Maksudnya gimana ini Om Fitra? Kenapa saya ngomong seperti itu? Biasanya kayak misalnya di dunia saya Pastry Bakery ini nanti ada sesuatu yang terkenal dari luar, dari Jakarta dari Jawa atau dari luar negeri baru kita ikuti. Betul. Nah, yang menjadi tantangan buat saya sekarang ini untuk di Makassar. Ini adalah meng-create sesuatu yang bisa dicontoh orang luar Makassar. Luar biasa itu ini yang ya. saya harapkan. Mantap. Kita punya sendiri, chef. Kita punya sendiri. Apa, Pi? Kita punya sendiri yang bergerak di apakah itu kue atau roti yang memang sudah menjadi sebenarnya ada sih. Sebenarnya ada kayak roti Maros itu kan sudah jadi sudah keluar juga sudah di luar, tetapi saya mau betul-betul yang bisa mendongkrak kalau perlu internasional lagi kalau perlu. Betul. Luar biasa. Begitu, itu harapan saya. Luar biasa ini harapan dari Om Fitra sebagai chef ini, semoga warga Makassar juga betul ada ya, karena membawa nama Makassar juga itu luar biasa sekali Om Fitra. Bangga kita jadi orang Makassar kalau ada produk kita yang dipakai sama orang luar. Luar biasa. Oke, makin seru ini perbincangan sahabat Mandre dari Om Rian dengan Om Fitra. Oke, Om Rian, kembali saya mau bertanya nih Om, dari beberapa kan kalau bakmi cungkil ini kan sudah banyak sebenarnya kan bakmi lain ini. Saya juga tahu bakmi A, B, C, D. Jadi kira-kira dari Om Rian ini apa yang membedakan bakmi cungkil ini dengan bakmi lain ini yang bisa? Bedanya bakmi cungkil sama bakmi lain. Bakmi cungkil libur hari Senin. Wah, libur hari Senin luar biasa. Kenapa bisa libur hari Senin ini Om Fitra? Om Rian, apa yang bikin? Saya belasan tahun kerja dulu. Kalau hari Minggu itu, apalagi masuk hari Senin itu kayak aduh Senin miseng lagi. Oh, ada kata-kata dulu like Monday. I hate Monday. Ya kayak begitu. Kenapa harus sama begitu? Kenapa orang semua harus sama? Liburnya harus hari Minggu. Padahal salah dalam bisnis kuliner, food and beverage yang rame itu weekend. Sabtu dengan Minggu. Iya, kenapa kita liburkan di situ? Kenapa banyak orang tutup di hari Minggu? Nah, itu yang salah sebenarnya. Oh, iya. Pasarnya besar di hari situ. Sabtu ini karena memang weekend toh, orang liburan. Nah, kenapa saya pilih hari Senin? Karena saya memberikan mindset ke orang. Supaya orang ini bisa ingat bakmi cungkil selain bakminya. Iya. Oh, harinya hari Senin dia libur. Darah jualan hari Senin. Berhasil Om. Iya. Jadi hari Senin memang tidak ada pesanan. Halo Senin tidak ada, kita libur. Oh, ya luar biasa tadi. Luar biasa itu dari sisi strategi kita mindset ke orang kalau bakmi cungkil itu libur hari Senin. Tidak sama dengan bakmi lain. Nah, kedua dari segi packagingnya ya. Packingan itu bisa dimakan dimanapun. Luar biasa. Terus jadi kita siapkan memang sumpitnya, tisunya. Jadi berpikiran begini, kalau misalnya ada pesan di kantor sini lah tuh, satu orang pesan, pesan datang. Dia makan. Ya, apa itu? Apa kau makan pakai sumpit itu? Kalau packaging tak kelihatan menarik, pasti akan melebar ini. Pasti temannya mau pesan lagi. Pesan kan kak juga Saya juga. Dari 10 orang melebar ke 20 orang, 20 orang melebar ke 30 orang. 30 orang melebar karena ke 100. memang tampilan memang di awal ini yang harus dan bagus, rasa. Nah, pasti yang kita jaga kualitas. Taste itu harus bagus memang. Kualitas kita jaga sekali. Dan satu memang harus bersih dan hygiene karena sekarang ini Om Rian itu program pemerintah itu selain makanan enak harus sehat dan bergizi. Ini yang harus digarisbawahi sahabat Mandre. Saat ini pemerintah kita khususnya di Kota Makassar ini itu mencanangkan untuk makanan sehat dan bergizi untuk menjaga imun di tengah kondisi COVID yang saat ini melanda negara tercinta kita. Oke, jadi tadi ada sedikit strategi yang disampaikan Om Rian itu adalah bagaimana
mengemas atau packaging daripada produknya kita sendiri. Bagaimana bisa tampil menarik, bagaimana bisa tampil betul. Penting harus sekali. bersih, hygiene ya. Oke, luar biasa sekali ya. Informasi yang kita bisa dapat dari Om Rian sebagai owner Bakmi Cungkil. Oke, mungkin ke Om Rian. Saya mau bicara mengenai dampak COVID ini, Om Fitra. Kita tahu sekarang COVID ini sudah hampir 2 tahun ini, Om. Dan rata-rata memang sangat mempengaruhi ekonomi, khususnya di bidang kuliner. Itu penjualan, saya teman ada salah satu bekerja di restoran terkenal itu, Om Rian, itu asli. Dia ini dulu omsetnya itu miliaran, tiba-tiba pas ada COVID ini terjun bebas itu sales. Jadi maksud saya di sini adalah Om Rian, apa yang Om Rian rasakan selaku pelaku kuliner dari dampak COVID sendiri ini, Om Rian? Yang dirasakan mungkin hampir semua sama dengan pelaku UMKM yang lain ya. Hampir semua sama, semua kena dampaknya. Saya juga jujur saya kena. Kemarin kan saya punya dua karyawan. Oh, 2 karyawan. Masih satu outlet dulu. Satu outlet. Waktu belum berjalan COVID. Iya. Saya masih punya 2 karyawan. Ini karyawanku yang mengundurkan diri, dia tidak enak sama dia, tidak enakan ke saya karena ini bosku mau bayar pakai apa? Bayar pakai apa? Iya betul. Jualan cuma segini. Gaji harus kewajibannya kita sebagai pengusaha harus ada kebutuhan pokoknya ini Bakmi Cungkil supaya jalan, harus ada penjualan harus lancar supaya bisa jalan semua ini. Supaya bisa terpenuhi lah. Iya, terpenuhi. Betul. Sampai ndak enak begitu. Karyawan kedua keluar. Ndak mungkin sih. Ini sudah jalan loh ini bisnis. Ini bisnis sudah on track, sudah di jalurnya. Jalurnya betul. Masa saya harus mundur lagi? Saya ingat kembali, susah aku bikin perjuangan dulu tadi. ini. Betul sekali tahu. Perjuanganku, saya harus tinggalkan kerjaan. Saya harus untuk rintis ini barang. Untuk rintis sekali kembali. Jalan saja. Saya kembali lagi. Saya yang masak. Saya habiskan waktu 12 jam di gerobakku sendiri. Saya habiskan jadi kita yang masaknya kita tolong jadi karyawan. Saya yang ke pasar, semuanya nih awal-awal COVID. Jadi berarti memang dampaknya luar biasa untuk dampaknya luar biasa. Kita putar otak lagi bagaimana caranya lagi nih kalau untuk ini, untuk ini. Iya. Saya mulai itu pentingnya kita punya database dari user tadi, konsumen tadi. Iya, punya database dari konsumen. Nah itu yang saya lakukan ketika hari Selasa, saya broadcast di WA. Halo, Bakmi Cungkil buka lagi. Satu kata mau saja. Ada satu tulisannya huruf 1. Yang penting ada itu saja di layar HP-nya. Dia sudah ingat Maki. Karena memang sudah hal-hal simpel. Nah, terus kayak misalnya kalau awal-awal COVID itu saya kurangi produksi. Iya. Karena permintaan kan tidak sama waktu sebelum COVID. Dulu. Saya kurangi produksi. Produksi pasti harus dikurangi, betul. Nah, biasa itu di jam 8 malam, jam 9 malam habis. Masih ada orang yang datang dari mobil. Entah dari mana datang, langsung habis. Wah, enggak enak kalau dia sudah datang jauh-jauh baru habis. Ya, saya kasih trik lagi satu. Saya kasihkan kupon. Walaupun saya cuma tulis di kertas. Free 1 bakmi ayam, datang lagi pasti datang. Luar biasa. Iya, kita harus tarik lagi kembali. Tarik ulur ceritanya begitu. Jadi kita enggak lepas semua ini yang sudah datang ini ke Wadata. Masa dia sudah masuk, kecewa lagi. Dia sudah masuk tak kalah putar di dalam. Tapi karena ada ini. Iya. Nah, saya kasih itu, saya kasih voucher. Itu strategi untuk tarik lagi kembali konsumen menjaga hubungan dengan konsumen tak sendiri. Betul, ada sampai sekarang itu ada namanya Ibu Leni. Saya enggak tahu orangnya yang mana. Dia cuma pesan online. Iya, saya cuma tahu dia tinggal di Anak Nuang. Dan pasti dia Rian Jiang masak. Tidak pernah ketemu langsung. Tidak pernah ketemu langsung sampai saya sering teleponan. Ada orderan ke masuk itu Rian. Begini. Siap Ibu. Sampai akrab, saya enggak tahu sih. Oke, luar biasa ini Bu Leni. Ini Om Rian hadir ini katanya Bu Leni tidak pernah ketemu dengan Ibu Leni. Jadi ini beliau ini nih. Ini misalnya Om Rian pemilik Bakmi Cungkil. Mungkin suatu waktu mungkin kita bisa pertemukan ya karena jangka panjangnya ini kita akan juga hadirkan nanti bukan cuma pelaku bisnis dengan chef ataukah ahli keuangan, mungkin kita akan hadirkan juga konsumen ataukah penikmat kuliner mungkin nanti nextnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Om Fitra. Jika menjadi chef yang handal, apakah kita harus menguasai keduanya, roti atau kue?
yang pastry bakery-nya ini Iya, ya, untuk untuk sudah pasti sudah pasti itu. Kayak kalau terpisah contoh misalkan ini Om Rian, kayak saya contoh, kayak seperti saya punya istri. Istri saya kan tidak tahu Mas bikin roti, tapi alhamdulillah pintar bikin kue. Contoh kayak misalkan bikin puding kemarin, bikin dessert lah, menu-menu dessert. Tapi dia tidak paham tentang bagaimana sih bikin roti, tekstur. Justru itu yang saya bingung. Kalau makanya muncul kini pertanyaan, kalau mau memang handal. Saya bilang memang harus kuasai semua. Tapi apakah kalau misalkan kita cuma kuasai di bagian kuenya saja, apakah bisa nanti gampang begitu ya untuk bisa kuasai roti atau yang lainnya? Iya. Sebenarnya kalau di industri, kalau di hotel itu atau di retail itu biasanya muncul pernyataan seperti ini. Iya. Orang yang bisa pastry biasanya sudah pasti bisa bread. Orang yang bisa bread belum tentu bisa pastry. Artinya apa? Kalau istri kita sudah pintar di kue, itu sebenarnya udah gampang belajar roti karena kue itu lebih complicated daripada bread. Iya, karena kalau roti itu kan sebenarnya kan bahan dasar untuk membuat ini Nggak terlalu kayak nggak complicated ingredientnya bahan dasarnya juga nggak seberapa, ya kan? Makanya biasa muncul pernyataan seperti itu. Pernyataannya kalau orang bisa pastry atau sudah kue, pasti seharusnya sudah bisa bikin bread karena bread itu maaf saya tidak bilang gampang, tetapi lebih mudah dibanding kue, dibanding dengan cake. Karena cake itu harus memang sentuhan agak melambai sedikit deh. Kalau bicara melandai ini saya saya juga sebenarnya ini awalnya ini Om Fitra saya itu senangka mau bikin masakan begitu, tapi itu mungkin karena orientasiku bilang kalau saya bikin kue nanti bilang orang deh kemayuna ini, tapi ternyata memang dengan apa yang disampaikan Om Fitra di sini bahwasanya ya tidak harus begitu. Iya. Tapi yang jelas begini Pak. Untuk menggeluti bidang ini tidak ada yang instan. Iya betul. Saya tanya. Artinya tidak bisa belajar instan. Hanya misalnya belajar lewat hanya internet. 1 tahun internet itu sudah bisa belum? Belum bisa Kalau mungkin kalau bikin yang biasa-biasa aja mungkin bisa, tapi kalau mungkin untuk bisa dibilang bagus atau bagaimana atau bersaing dengan produk yang sudah bagus mungkin agak berat. Om Fitra luar biasa ini teman-temannya yang kita dapatkan dari Om Fitra selaku chef. Dikupas tadi itu mulai dari kecil-kecil dan menton sampai ujungnya ini. Tapi saya juga baru paham. Tapi lebih ininya Bapak Rian, maksudnya ya memang saya terbuka diri untuk sekarang untuk melalui media yang ada di sini nanti. Iya. Saya terbuka untuk siap membimbing orang-orang misalnya mau memulai atau misalnya sudah punya running dia punya mau dia tingkatkan atau mau sharing ya silakan. Oh jadi begini sahabat Mandre, saya baru tangkap ini penyampaian Om Fitra bahwasanya teman sahabat Mandre yang mau memulai usaha kuliner khususnya di bidang roti dan cake. Betul. Kebetulan Om Fitra menyediakan layanannya gratis atau berbayar ini? Gratis untuk layanannya, untuk bagaimana cara memulai memulai. Jadi nanti kita akan simpan kontaknya di bawah kontak untuk Om Fitra. Kalau ada sahabat Mandre yang mau bertanya terkait mengenai atau mau didatangi langsung. Apalagi di Makassar ya. Oh luar biasa ini sahabat Mandre, luar biasa ini. Nanti Om Fitra mungkin kita akan informasikan kepada teman-teman atau sahabat Mandre juga di media sosialnya sahabat Mandre, kita minta izin ke Om Fitra, mungkin akan disiapkan kita akan pasang kontak Om Fitra untuk menghubungi. Jadi kita mungkin akan lebih kepada gini Om Fitra, mungkin akan lebih kepada bahwasanya kami punya jaringan yang bahwasanya kalau ada sahabat Mandre yang ingin memulai usaha kuliner khususnya di roti, itu bisa langsung menghubungi Om Fitra. Bukan hanya memulai, pokoknya yang mau sharing lah. Mau luar biasa. Mau belajar bersama atau maaf kata sombongnya sedikit mau diajarin boleh. Jadi saya izin langsung pasang nanti kontak Om Fitra dengan senang hati. Ya luar biasa. Oke, mungkin juga Om Fitra, Om Rian ini siapa tahu besok mau sharing-sharing. Kayak kita deal nanti kita buat. Luar biasa. Mantap. Ada Om Fitra. Oke. Siap. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Om Fitra sekaligus mungkin akhir daripada acara podcast kita. Om Rian. Sekarang kan di Makassar sendiri itu sudah banyak aplikasi yang muncul untuk membantu pengusaha-pengusaha kuliner untuk meningkatkan atau growth untuk perusahaannya, penjualannya. Nah sekarang saat ini akan hadir
Mandre Food, aplikasi food and beverage yang akan membantu pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mempromosikan jualannya. Saya mau bertanya ke Om Rian. Kalau aplikasi yang ada sekarang memang dampaknya itu seperti apa sih Om Rian? Sebenarnya kan membantu. Mungkin yang aplikasi lain itu membantu. Membantu grow up pelaku-pelaku bisnis UMKM. Nah, yang biasa yang dipermasalahkan dan tidak bisa dipungkiri adalah pemotongan. Oh, jadi pemotongan. Jadi mungkin maksudnya Om Rian di sini adalah biaya-biaya yang ditimbulkan oleh aplikasi yang ada sekarang ya. Pada saat ini kan begini, kalau persenannya kan tinggi. Nah, sementara kalau kita naikkan harga tinggi, takutnya pembelinya kita lari. Nah, sementara di sini kalau misalnya kita sendiri punya aplikasi sendiri, aplikasi lokal, kebanggaannya warga Makassar, kenapa tidak? Luar biasa. Apa sih yang tidak bisa? Pasti yang lain-lain pasti akan memilih, oh ini lebih bagus. Ya. Pelayanannya cepat. Konsignasinya cuma segini persennya. Dan lebih cepat. Ya begitu kan pasti orang akan migrasi pasti Jadi sedikit informasi Om Rian, mudah-mudahan mungkin kemarin juga sudah didatangin tim ya menjelaskan sedikit tentang Mandre Food. Jadi insya Allah aplikasi Mandre Food ini hadir nanti insya Allah Om Fitra, itu memang betul-betul kita memberikan keringanan baik kepada pelaku bisnisnya, pelaku kulinernya ataupun konsumennya Om Fitra. Dan nanti kita juga akan hadirkan aplikasi yang menyediakan driver layanan untuk antarnya. Jadi untuk biaya-biaya layanannya mungkin ya jauh lah dibanding dengan aplikasi yang ada nanti ini insyaallah. Jadi doakan Om Rian, Om Fitra, Mandre Food bisa hadir dan eksis di Makassar. Karena ini teman-teman sahabat Mandre mungkin sudah tahu ya, Mandre Food ini adalah aplikasi yang dibuat oleh orang Makassar asli ini Om Fitra, Om Rian. Jadi anak-anak muda milenial asli Makassar. Jadi kreatif ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapannya kita, dan semoga ini juga Mandre Food nantinya bisa membawa perbaikan ekonomi dalam hal ya tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita berharap juga dengan hadirnya Om Rian, Om Fitra di sini memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat Mandre yang takut memulai usaha. Khususnya Om Rian ini tadi sudah banyak memberikan wejangan ya, bagaimana dia memulai, bagaimana dia mempertahankan, bagaimana strateginya. Om Rian tadi sudah sampaikan, dan dari sisi bagaimana untuk produk Om Fitra juga sudah sampaikan bagaimana caranya. Tinggal teman-teman sahabat Mandre ini bagaimana mau mulai. Karena usaha itu kalau dibicarakan terus tidak jalan-jalan. Harus dimulai. Betul tidak Om Rian? Sekarang begini, kalau usaha sudah jalan itu sudah kontrak seumur hidup. Luar biasa ini. Iya kan? Bagaimana saya? Betul. Kita kontrak seumur hidup. Tidak mungkin kita kembali ke belakang. Betul. Kontrak seumur hidup. Jalan terus. Jangki mundur nih. Jadi sebelum tutup ini, Om Fitra, apa pesan untuk sahabat-sahabat Mandre di rumah ini untuk dari sisi bagaimana menciptakan produk atau memulailah bisa juga, karena Om Fitra juga ini sebagai konsultan untuk bisa memulai bisnis kuliner. Mungkin satu pesan terakhir Om Fitra. Pesan saya adalah hanya satu. Kalau memang kita mau menggeluti dunia kuliner, segeralah meng-create sesuatu brand. Jangan menunda-nunda. Create sesuatu brand, apakah bergerak di bidang kuliner mana saja, dan brand itu yang insya Allah akan dipakai turun-temurun sampai anak cucu. Betul. Luar biasa. Jadi itu yang kuncinya di sini Om Fitra memberikan wejangan adalah mulai dengan brandnya sendiri. Dengan brand sendiri seperti yang disampaikan sama Om Rian tadi, bahwa dialah yang foundationnya yang menemukan nama bakmi cungkil. Luar biasa ya. Dan saya harapkan bakmi cungkil ini akan dipakai sama cucu-cucunya. Amin Allah. Dan bisa buka, siapa tahu bisa jadi franchise malah. Luar biasa. Itu tadi pesan daripada Om Fitra sebagai chef. Nah, bagaimana satu pesan terakhir Om Rian sebagai owner dari bakmi cungkil. Silakan Om Fitra. Om Rian, sorry. Jangan takut memulai, jangan takut gagal coba lagi. Gagal, coba lagi. Banyak sedekah. Luar biasa ini yang perlu digarisbawahi ini sedekah ini. Ada haknya tuh, ada haknya orang dari penghasilan itu ada haknya orang. Luar biasa ya. Jadi Om Rian kasih pesan ini, selain kita kejar dunia,
kejarlah akhiratmu karena dari sedekah itulah yang akan menolong kita di akhirat. Oke, luar biasa sama sekali. satu lagi, siap. dukung brand lokalmu sendiri. Weh, luar biasa. Manre Food nih. Dukung brand Luar biasa. lokal. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Om Fitra, Om Rian atas waktunya. Makasih. Sudah hadir di podcastnya kita. Semoga nanti next mungkin Om Fitra, Om Rian, siapa tahu ada waktu kita bisa jumpa lagi dengan topik dan tema yang berbeda. Insyaallah. Mungkin Om Fitra lebih kepada tema apa, Om Rian juga nanti tema apa. Ya, nanti kita kontak ulang kalau ada waktu lagi ya Om Rian ya. Om Fitra, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih banyak. Sukses. Sukses. Om Rian, Manre. jangan lupa. Manre Food. Chef.